Pagi Bapak Ibu. Saya pakai bahasa Indonesia ya. Terima kasih, saya setiap kali ke sini selalu saya akan hubungi Pastor Yapi. Saya ada di sana nih. Jadi saya ingin membagikan, men-sharingkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Saya tidak tahu kebutuhan persis jemaat ini, hanya saja saya scrolling dari YouTube. Sehingga saya membaca apa yang sedang diperlukan. Sebabnya pagi-pagi tadi saya juga info ke Pastor Yapi. Saya nggak tahu yang terjadi di jemaat, tapi saya ingin sharing ini. Cocok atau enggak, kalau enggak cocok saya ganti. Namanya kita harus berupaya untuk sesuai apa yang jadi kebutuhan. Saya akan sharing tentang pengenalan Allah yang didewasakan. Bapak Ibu, dengan saya ikut Tuhan itu seringkali dengan berbagai macam ekspektasi. Dan masalahnya terjadi pada waktu kita ikut Tuhan, sesuatu kita alami tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Ya. Contoh kan saya sudah pernah sharing, karena berkat doa-doa Bapak Ibu juga, Ariel putra kami yang pertama mengalami kesembuhan dari kanker yang dia pada waktu pandemi yang lalu divonis blood cancer. Dan saya juga dapat mujizat boleh masuk di tengah-tengah masa lockdown di Australia. Dan doa-doa yang Bapak Ibu naikkan terima kasih sehingga dia diberi oleh Tuhan kesempatan. Tapi pada waktu dia mengalami kanker, sama pertanyaannya untuk semua orang. Kalau Bapak Ibu divonis kanker terus berkata, puji Tuhan, haleluya. Saya ragu-ragu, jangan-jangan 10/4. Alias nggak lurus. Ya, jadi saya sebagai orang tua walaupun pendeta pada waktu anak kena kanker juga tetap artinya ngalami pergumulan. Ditambah anak kami bilang, why me mom, kenapa harus saya? Artinya Bapak Ibu ada ikut Tuhan, ada masa-masa at the certain point kita goyah. Saya akan ajak satu kali ada jemaat di Surabaya ingin counseling dengan saya. Waktu saya lihat jadwal, saya ada slot jam 12 siang. Oke, saya sudah datang, suami istri datang. Pada waktu suami istri datang saya tanya ada apa. Dia bilang gini, Khalid kan pernah mendoakan kami. Ingat enggak pada waktu pandemi kami sudah menikah sekian lama dan belum dianugerahi anak. Kami minta didoakan bersama-sama dengan care groupnya, kami berdoa di tengah-tengah ada acara pernikahan, kami berdoa. Terus dia bilang begini, Khalid doanya dijawab, puji Tuhan istri saya hamil. Wah, saya juga ikut senang kan kalau doakan dijawab, ikut senang. Puji Tuhan. Terus kemudian Khalid, biasa kalau orang punya anak, apalagi anak yang ditunggu-tunggu, anak pertama lahir, pasti seneng kan? Bapak Ibu kadang waktu punya anak pertama seneng nggak? Kalau ditunggu-tunggu, kalau nggak ditunggu biasanya, aduh kok kamu lahir sih kan gitu kan ya. Tapi kalau ditunggu pasti senang. Kami pada waktu Ariel lahir juga senang. Tapi keluarga ini bilang begini, tapi kami nggak senang. Heran buat saya. Loh kenapa nggak senang? Saya mau tanya sama Khalid. Kenapa Tuhan izinkan kami punya anak anosia mikrosia, lahir tanpa daun telinga? Next PowerPoint saya bisa ngikuti sembari saya sharing kan. Dia bilang gini, kenapa anak saya lahir tanpa daun telinga? Saya yakin duduk di sini siang hari ini, saya yakin ya, kemungkinan besar Bapak Ibu sebesar ini, seusia saat ini, rasa-rasanya belum pernah bersyukur untuk daun telinga. Yang ada adalah kenapa daun telingaku Kak Mr. Spoky, kenapa daun telingaku begini, rasa-rasanya loh ya, belum pernah ada yang bersyukur. Tapi tahukah Bapak Ibu bahwa daun telinga ini manfaatnya banyak. Dia membuat muka kita menjadi simetris. Daun telinga berfungsi bukan hanya sekedar hiasan, bukan. Dia bilang gini, kenapa Khalid? Anak saya dilahirkan anosia mikrosia, walaupun secara medis kedokteran 10 tahun bisa direkonstruksi. Dia sudah tanya berbagai macam dokter, anaknya akan mengalami speech delay, anaknya juga akan tumbuh menjadi asimetris. Sempat saya lihat videonya mulai asimetris, mulai mencong gini ya, mukanya mulai miring. Akan mengalami banyak hal. Dia teriak sama saya, why Khalid, kenapa? Saya nggak bisa jawab, walaupun saya sebagai pendeta terdidik dalam sekolah Alkitab, saya bisa membuat sebuah ayat Roma 8:28. Tapi ketika saya jawab itu, posisi dia lagi marah. Jadi saya jawab begini, saya nggak tahu. Saya nggak tahu. Tetapi yang saya tahu, saya bersyukur ada seseorang terlahir tanpa 2 lengan, tanpa kaki, tapi Tuhan pakai, yaitu Nick Vujicic. Dipakai Tuhan luar biasa.
Mungkin orang lihat itu sebuah kegagalan, gagal produk. Tapi Allah kan nggak pernah bilang gagal produk. Allah bilang kitab Mazmur 139, kejadianmu dahsyat dan ajaib. Engkau ditenun di dalam kandungan ibumu. Manusia yang menilai cacat, nggak cacat. Badannya lengkap atau tidak. Tapi Allah berkata kejadianmu dahsyat dan ajaib. Saya bersyukur ada orang bernama Nick Vujicic. Seonggok daging kira-kira, mohon maaf. Tapi toh nyatanya Allah memakai dia. Saya bersyukur juga, saya orang yang suka ngumpulkan banyak orang-orang yang mohon maaf kurang beruntung seperti layaknya kita semua. Ada namanya Tony Melendez, dia saya katakan tanpa lahir tanpa dua lengan. Dia pada waktu tumbuh besar diejek-ejek oleh orang-orang, buntung, dibully. Papanya seorang pemain gitar, mamanya seorang pemuji. Dan Tony Melendez bilang begini, saya bisa bersekutu, berhubungan dengan Tuhan, connect with God dengan musik. Tapi saya nggak punya lengan untuk bisa main gitar. Tapi dia ingin. Akhirnya apa yang dia lakukan? Dia latihan main gitar every day, 6 hours per day. Main dengan kakinya. Dan terjadilah, kalau Bapak Ibu nanti browsing di Google ya, Tony Melendez bisa main gitar, bahkan mencipta lagu. Satu kali dia bermain gitar di hadapan Paus Paulus, diberi tepuk tangan. Saya setiap kali ngelihat orang-orang yang mohon maaf handicap secara dunia, dan mereka semangat luar biasa, saya yang lengkap badan malu saya. Terus saya bilang ke suami istri ini, saya nggak tahu, tetapi faktanya ada orang-orang yang cacat menurut dunia dipakai oleh Allah. Hanya satu yang saya bisa pastikan tentang anak ini, saya bilang gini, anak ini nggak mungkin bertahan menjalani hidup. Saya bilang gitu aja. Kaget ya. Kenapa saya bilang? Karena kalian as a parents, sebagai orang tua, menolak anak. Ketika kalian menolak anak, nggak mungkin kalian bisa mendampingi anak ini, bisa menerima keadaannya, dan bisa menjalani kehidupan. Kalian aja tolak, gimana anak ini bisa kuat? Saya cuma bilang, pasti ada purpose Tuhan. Tugas kalian adalah menemukan purpose Tuhan melalui kecacatan secara dunia. Itu yang saya mau sharingkan. Pada waktu Bapak Ibu di bawah langit ini, di muka bumi, Bapak Ibu cinta Tuhan, takut Tuhan, tapi juga akan mengalami situasi-situasi yang membuat kita goyang. Itu sebabnya saya beri temanya pengenalan Allah yang semakin didewasakan. At the certain point, Bapak Ibu akan mengalami goyang, dan itu dialami oleh banyak hamba-hamba Allah sepanjang Alkitab. Goyah. Habakuk bilang begini, kenapa engkau izinkan hukum berjalan terbalik? Protes sama Tuhan. Terus kemudian Tuhan menjawab begini, dalam bahasa yang mudah dipahami. Membaca Habakuk kadang-kadang agak susah membacanya. Itu dialog antara Habakuk dengan Tuhan. Tuhan bilang begini, Habakuk, kalau aku jelaskan kamu gak akan paham. Habakuk modelnya kayak kita lah ya. Paham, tahulah, lebih baik dijelasin gitu kan. Terus akhirnya Tuhan kirimkan bangsa Babel, Kasdim, untuk mendidik Israel. Ngamuk Habakuk, gak mungkin tangan Allah yang maha suci memakai orang kafir untuk mendidik umatnya. Kan tadi sudah saya bilang, kalau saya jelaskan kamu gak paham. Di dalam ngamuknya, Habakuk mengambil keputusan yang bagus. Dia naik ke tempat pengintaiannya dan berkata begini, aku hendak menantikan apa yang Tuhan mau bicara padaku. Dalam ngamuknya. Habakuk pasal 2 kemudian dikatakan, Allah berkata pada Habakuk, walaupun berlambat-lambat nantikanlah, sebab nubuatan ini akan terjadi. Jadi Tuhan bilang, Habakuk tuliskanlah penglihatan ini. Penglihatannya apa nggak tahu. Tapi penglihatan itu mengubah kehidupan Habakuk. Karena terjadilah di kitab Habakuk pasal 3 yang seringkali kita nyanyikan. Sekalipun pohon ara tidak berbuah, pohon zaitun mengecewakan, ternak lembu terhalau dari kandang, namun aku mau tetap beria-ria dalam Tuhan. Saya berdoa Bapak Ibu dengan saya mengalami divine encounter with God. Sehingga pemahaman pewahyuan Bapak Ibu pada waktu engkau melihat mujizat, itu Allah memanifestasikan perbuatannya. Tapi juga mujizat tidak membuat orang jadi cinta Tuhan. Ada banyak orang yang mujizat dan gak cinta Tuhan. Tetapi pada waktu kita pada hadirat Tuhan, at the presence of God, Allah memanifestkan, mereveal himself. Sehingga kita melihat pewahyuan siapa Allah itu. Kalau engkau kenal Allah, gak mungkin goyah. Sebabnya saya merindukan banyak orang itu masuk dalam the presence of God. Sehingga engkau kenal siapa Allah.
Dan saya akan ajak Bapak Ibu dalam satu kisah di Perjanjian Baru. Bagian ini bisa jadi kita sudah pernah mendengar, namun saya akan ajak sifat khotbah ini adalah ekspositori, mengekspos teks itu. Dari teks itu kita akan menemukan sebuah keindahan dari sebuah kisah yang gimana kita bisa mempelajari prinsipnya. Kitab Matius pasal 11, saya akan bacakan Injil Matius pasal 11. Jangan takut khotbah saya nggak panjang, hanya 2 poin, tapi poinnya banyak. Di dalam penjara kata Alkitab, menarik sekali di dalam penjara. Membaca Alkitab perlu pelan-pelan. Kenapa kata-kata keterangan di dalam penjara, lokasinya disebutkan, nanti akan saya jelaskan. Di dalam penjara kata Alkitab, Yohanes Pembaptis mendengar tentang pekerjaan Kristus, dia dengar. Lalu menyuruh murid-muridnya, yaitu murid-murid Yohanes, bertanya kepada Yesus, engkaukah yang akan datang itu atau haruskah kami menantikan orang lain? Yesus menjawab mereka, pergilah dan katakanlah kepada Yohanes apa yang kamu dengar dan kamu lihat. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Poin yang pertama kita ngelihat ada pengenalan Yohanes Pembaptis ini, pengenalan kepada Allah goyah. Kok tahu saya goyah? Bapak Ibu perhatian baik-baik. Di dalam penjara, Yohanes nyuruh murid-muridnya bertanya pada Yesus. Bapak Ibu kalau tahu siapa Yohanes Pembaptis? Yohanes Pembaptis itu kelahirannya luar biasa. Yang melahirkan usia tua, perempuan usia tua itu bukan hanya Sarai, tetapi Elizabeth, mama dari Yohanes juga tua. Kita mengatakan tua dan mandul. Keturunan imam. Pada waktu Zakaria mempersembahkan persembahan, didatangi oleh malaikat Gabriel. Dan kemudian si Elizabeth hamil. Pada waktu masih dalam kandungan, Alkitab pun mengatakan pada waktu disapa oleh Maria, itu dikenal dengan salam Maria, melonjaklah bayi dalam kandungan dan penuh Roh Kudus. Sejak dari dalam kandungan penuh Roh Kudus. Luar biasa. Yohanes Pembaptis juga tahu apa panggilan hidupnya. Tahu. Kita yang nggak tahu panggilan hidup, pastilah kita mudah goyang. Ini tahu panggilan hidupnya. Pada waktu orang berkata, engkaukah Mesias? Bukan, aku ada suara yang berseru-seru di padang gurun, mempersiapkan jalan bagi kedatangannya. Yohanes tahu persis panggilannya. Dia kenal persis. Tetapi Alkitab mengatakan di dalam penjara dia goyah. Sampai-sampai harus menyuruh muridnya, coba tanya, benar Mesias enggak? Ini inkonsisten dengan bagian Yohanes pasal 1. Dikatakan begini, kitab Yohanes pasal 1. Dan aku pun, kata Yohanes Pembaptis. Beda ya, Yohanes itu tulisan Rasul Yohanes, tapi yang lagi ngomong ini adalah Yohanes Pembaptis. Namanya sama tetapi ada kata John the Baptist, satunya lagi Rasul ya. Dan aku pun tidak mengenalnya, kata Yohanes Pembaptis, tetapi dia, yaitu Allah, yang mengutus aku untuk membaptis dengan air, telah berfirman kepadaku, jikalau engkau melihat roh itu turun ke atas seseorang dan tinggal di atasnya, dialah itu yang membaptis dengan Roh Kudus. Perhatikan ayat 34. And I give testimony, kata Yohanes Pembaptis, dan aku telah melihatnya dan memberi kesaksian. Ia inilah anak Allah. Yohanes Pembaptis memberikan pengakuan. Dia bilang, waktu lihat Yesus langsung bilang, iya inilah anak Allah. Saya kurang tahu dengan Bapak Ibu bagaimana engkau bertobat kenal Yesus. Hanya karena ikut-ikutan saya nggak tahu. Atau karena ada kejadian yang luar biasa spektakuler. Engkau ikut Yesus, kenal Yesus. Yohanes Pembaptis, dia lihat Yesus. Saya yakin di tempat ini Bapak Ibu kita tidak pernah lihat Yesus secara fisik. Tapi dengan iman. Yohanes lihat secara fisik dan bilang begini, iya inilah anak Allah. Dia memberi testimoni. Artinya dia tahu Yesus itu Mesias, bukan? Tapi di dalam penjara goyang dia. Bisa paham? At a certain point, penjara tidak selalu seperti yang dialami Yohanes Pembaptis. Bapak Ibu bisa jadi hari tetap dalam penjara sakit penyakit. Tidak kunjung sembuh dan kau mulai ragu-ragu. Benarkah engkau Jehovah Rafa? Orang lain didoakan sembuh, kok saya enggak sih Tuhan? Benar enggak engkau sayang sama saya? Penjara keuangan. Tuhan, katanya orang benar tidak akan kekurangan. Tapi ada masa-masa orang begitu mengalami kesulitan. Entah dia salah memanage keuangan, tetapi kadang-kadang juga benar-benar kekurangan. Dan kita tanya,
Benarkah engkau Jehovah Jireh? Pemahaman-pemahaman yang kita pelajari dalam Alkitab dan berdasar khotbah-khotbah dan berdasar pembacaan Alkitab kadang-kadang tidak cocok dengan apa yang kita alami. Yohanes berkata, iya ini anak Allah. Tapi pada waktu di penjara, goyang dia. Saya ngelihat dalam level-level tertentu, kita bisa jadi punya pengalaman luar biasa dengan Tuhan. At the certain point, kita bisa goyang. Anak saya saja nomor 1 yang dibesarkan di keluarga pendeta, kecil sekolah di sekolah Kristen, sekolah minggu rajin, gak pernah bolos. Pada waktu dia mengalami kondisi sulit di Australia, kan saya pernah cerita di sini. Dia mau for good ke Indonesia dan bye-bye Tuhan, aku gak kenal engkau. Didik dari kecil secara iman Kristen. At the certain point. Dan saya tidak tahu posisi Bapak Ibu saat ini, tapi kita akan lihat. Seringkali pada waktu misal ambil contoh, saya misal kecewa sama Om Gideon. Kecenderungan saya kan menghindari kan. Dia ada nggak hari Minggu kemarin ke gereja? Ada, waduh sebel aku nggak mau datang. Kan gitu kan. Kita berusaha menghindari kan. Kalau saya kecewa sama Om Gideon, saya nggak mau, nggak ketemu. Jengkel. Kecenderungan kita begitu. Hal yang sama kita lakukan dengan Tuhan. Ketika kita kecewa dengan Tuhan, kita juga berkecenderungan untuk menjauh. Bapak Ibu bisa tetap ke gereja, tapi hati kita posisi sedang menjauh. Terserah penting aku ke gereja deh. Nggak usah percaya-percayaan mujizat, udahlah bikin kecewa. Sehingga saya melihat banyak orang-orang Kristen tidak lagi expect miracles. Karena kalau nanti berharap takut kecewa. Dan Yohanes membawa kekecewaannya ke Tuhan Yesus. Kekecewaan seringkali kita menjauh dari sumbernya. Saya bilang ke Ariel pada waktu dia kena kanker, next PowerPoint. Pada waktu dia mengalami penyakit kanker, PowerPoint-nya boleh next. Saya bilang ke Ariel, Rel, kalau kamu menjauh dari Tuhan, kamu menjauh dari sang sumber yang bisa menyembuhkan kau. Kalau kita menjauh dari Allah, sebenarnya kita sedang menjauh dari sang sumber yang bisa memulihkan kita. Mungkin kita tidak tahu, seperti saya bilang kepada suami istri tadi. Semakin dia akan kecewa dengan Tuhan, menjauh dari Tuhan, merasa Tuhan tidak adil, dia menjauh dari Allah yang sanggup melakukan keajaiban dan pemulihan. Bapak Ibu, our disappointment, next PowerPoint, our disappointment can be God's appointment. Kekecewaan Bapak Ibu dengan saya bisa diubah oleh Tuhan menjadi perjumpaan kita dengan Tuhan. Itu yang saya yakin pada waktu saya mendampingi putra kami Ariel. Your disappointment. Kecewa kan? Kenapa kok saya kena kanker, bla dan sebagainya. Your disappointment can be God's appointment. Dan ternyata selama dia mengalami kemoterapi, itu dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Sehingga dia mengenal Allah bukan kata maminya, bukan kata ayahnya. Kalau saya bilang ayah dan mami jangan heran ya, saya kan sudah pernah cerita di sini. Suami saya nggak suka dipanggil papi, katanya kebelanda-belandaan. Saya nggak suka dipanggil bunda karena persis kayak majalah ayah bunda. Jadi jadilah di keluarga kami ayah dan mami. Agak aneh tapi itulah kejadiannya. Jadi singkat kata di dalam teks ini saya akan bacakan Mazmur 62. Percayalah kepadanya setiap waktu hai umat, curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Saya nggak tahu kecewaan Bapak Ibu. Bapak Ibu cerita ke orang bisa paham? Nggak bisa paham. Seperti contoh ketika ada suami istri, suaminya, saya rasa pernah ceritain puluhan tahun, beberapa tahun yang lalu tentang kisah ini. Tapi menarik untuk saya ceritakan lagi. Seorang suami WA saya kirim, Kak Lid, tolong doakan, ini saya dari rumah sakit, istrinya hamil 9 bulan sekian hari, mau melahirkan, detak jantung berhenti. Saya bilang, oke, kita doa, saya percaya mujizat, sangat percaya, sampai hari ini. Apapun yang terjadi. Tuhan pernah izinkan saya melihat 2 bayi hidup. Yang satu sudah dokter nyatakan gugur, dikiret aja, miscarriage karena semuanya, tapi sang ibu bilang, Kak Lid aku percaya, saya support dalam doa dan hidup, anaknya namanya Chris. Yang satu sudah meninggal, dinyatakan meninggal di rumah sakit. Saya percaya mujizat. Pada waktu sang suami tadi kirim WA, kita doa, kita percaya mujizat. Beberapa hari kemudian dia telepon saya, Kak Lid, sudah dipastikan bayinya meninggal. 9 bulan sekian hari. Hanya tinggal tunggu lahir, meninggal.
Saya tanya di mana, di rumah sakit. Saya langsung pergi ke rumah sakit itu. Saya disambut sang suami dengan derayan air mata. Saya salami dia. Saya pun nggak sanggup menatap dia karena dia berurai air mata. Kita nggak bicara. Saya tanya di mana istrimu? Di ruang bersalin, Kak Lid. Pada waktu saya masuk ruang bersalin sampai hari saya ingat teriakannya. Dia teriak begini. Apa dosa saya, Kak Lid? Bukankah seringkali penderitaan kita kaitkan dengan dosa kan? Apa dosa saya, Kak Lid? Apa salah saya? Kenapa Tuhan izinkan saya hamil kalau sekarang ini bayi ini meninggal? Make sense. Untuk apa dia hamil 9 bulan sekian hari, waktunya lahir mati. Mending saya nggak usah hamil, Kak Lid. Apa dosa saya, Kak Lid? Kenapa, Kak Lid? Kak Lid lihat ya, sebelah saya sakit bersalin yang dia timang bayi. Saya sebentar lagi sakit bersalin yang saya timang jenazah. Kenapa, Kak Lid? Saya sebagai gembala dan juga pendeta, ini pekerjaan yang sulit. Dalam pastoral begini-begini sulit. Bisa dijawab secara teologi, bisa. Tetapi dalam kondisi emosi dan semua sedang ada, sulit secara pastoral. Saya tidak menjawab secara teologi, tapi saya bilang begini. Saya tidak tahu. Tapi saya sedikit bisa merasakan apa yang kamu alami. Tuhan pernah kasih kepada kami anak kedua. Dikasih nama oleh Tuhan, namanya Arabella, panggilan berdoa. Kemudian dikonfirm dengan berbagai macam kejadian. Saya diangkat menjadi ketua Bali berdoa, saya di sinode menjadi komisi doa, confirm. Seneng kami, suami saya juga seneng. Wah, Arabella, anak satu Ariel, kedua cewek, waduh lengkap. Biasanya gitu kan ya. Tapi Tuhan gak izinkan lahir. Bertanya, untuk tujuan apa Tuhan izinkan saya hamil, dikasih nama lagi. Saya bilang ke dia, saya nggak tahu, tapi saya bisa merasakan apa yang kamu rasakan sedikit saja. Hanya pesan saya cuma satu ke suaminya dan istrinya. Walaupun kamu tidak paham saat ini, jangan tinggalkan Tuhan. Tetap melayani. Saya dorong mereka begitu, saya tidak tahu harus memberi penjelasan apa. Cuma saya bilang, layani Tuhan. Sungguh saudara, saya memakamkan bayinya hari Jumat. Hari Minggu saya lihat suaminya menjadi asher karena pelayanannya asher. Dia nyalami orang dengan linangan air mata. Sampai hari ini mereka tetap setia di gereja, melayani, dan Tuhan anugerahi 2 anak. Dan 2 anaknya dua-dua melayani Tuhan. Pada waktu saya dengar gitu, harus menunggu sekian tahun. Baru dia berkata, untung Kak Lid, dulu anaknya meninggal. Perlu sekian lama dia mengerti, memahami Allah. Kalau seandainya dia menjauh dari Tuhan, hidup dalam kepahitan dan kemarahan, sulit untuk kita datang pada Tuhan. Bapak Ibu, saya akan membacakan teks 2 Korintus 12 ini. Ini teks ini bicara tentang Rasul Paulus yang dikirimi utusan iblis, kata Alkitab. Dia berdoa nangis sama Tuhan, berteriak supaya duri dalam dagingnya diangkat. Saya mau tanya pada Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu dikirimi utusan iblis, diterima atau ditolak? Oh nggak dijawab, berarti diterima. Ntar saya doakan ya. Kalau dapat utusan iblis, diterima atau ditolak? Kalau separuh jawab, kemungkinan yang lainnya jawab, yalah diterimalah, terserah deh. Namanya saja utusan iblis. Saya aja kalau sudah bilang iblis itu sudah saya tolak, sudah saya tengking-tengking. Alkitab jelas berkata, utusan iblis yang berupa duri dalam daging yang menggocoh Paulus. Apapun bentuknya, karena secara para teolog nggak sepakat. Ada yang mengatakan sakit penyakit, ada yang mengatakan itu problem dalam pelayanan, apapun bentuknya. Tetapi duri dalam daging membuat Rasul Paulus tidak produktif, tidak efektif, menjadi penghambat. Kalau itu sakit, kerja hidupnya, pelayanan dia terhambat. Kalaupun itu tantangan pelayanan, menjadi terhambat, apapun bentuknya. Intinya Rasul Paulus berdoa. Tapi menarik dari terjemahan New Living Translation berkata begini, 3 different time. Kalau bahasa Indonesia cuma mengatakan 3 kali aku berseru pada Tuhan untuk mengambil duri dalam dagingku. Tapi dalam NLT berkata begini, 3 different time. 3 waktu yang berbeda. I beg the Lord to take it away. Tahu begging kan ya? Begging itu kayak ngemis bukan? Saya yakin kalau Bapak Ibu mengalami pergumulan berat, kita begging sama Tuhan itu pasti memohon. Mungkin juga ada yang berkata seperti orang teroris, awas Tuhan ya, awas kalau hari nggak dijawab besok aku nggak ke gereja. Ada. Tetapi yang Alkitab mengatakan dia begging.
Dia mohon memelas pada Tuhan. I beg the Lord to take it away. Dia minta, Tuhan ambilin. Seperti ketika saya mendoakan putra kami Ariel. Saya enggak lagi begging bersujud. Tengkurap saya. Udah enggak kuat lagi. Saya minta perkenanan Tuhan. Begging. Tapi menarik sekali jawaban Alkitab. It's time. Jadi setiap kali dia begging, Tuhan menjawab, my grace is all you need. Anugerahku itu yang kamu perlukan. My power work best in weakness. Kuasaku bekerja sempurna di dalam kelemahanmu. Tetapi kan Rasul Paulus kayak kita kan, harus tekun berdoa kan. Dijawab satu kali, kata Alkitab, 3 different time, 3 waktu yang berbeda. Mohon kali kedua dia memohon pada Tuhan angkatan. Kalau itu pergumulan keuangan, Tuhan kasih aku mujizat. Kalau itu masalah penyakit, Tuhan sembuhkan aku. Dia begging. Tapi it's time. Setiap kali dia begging, Tuhan menjawab, my grace is all you need. Anugerahku yang kamu perlukan. Paulus mungkin model-modelnya saya kayak Paulus, nggak mau nyerah. Tetap nggak akan ngotot. 3 different time. 3 kali waktu yang berbeda. Dia ngotot kali ketiga, memohon pada Tuhan. Mungkin sampai seperti saya tengkurap, udah nggak bisa lagi bersujud. Tengkurap. Tuhan tolong. Tapi kita berkata, it's time. Setiap kali. Setiap kali dia memohon, Tuhan jawab, my grace is all you need. Tapi saya suka dengan konklusi, kesimpulan dari tulisan Rasul Paulus ini. Kalau saya misal dijawab tidak sesuai dengan apa yang saya minta, adalah kecewa. Bukan hanya kecewa, kadang-kadang marah. Mana katanya Tuhan menjawab doaku? Faktanya dengar aja tidak. Tapi saya suka dengan konklusi Rasul Paulus ini. Pada waktu jawaban Allah tidak seperti yang dia harapkan. Dia memohon, duri dalam dagingnya diambil. Tapi Tuhan menjawab, my grace is all you need. Saya suka dengan konklusi Rasul Paulus. Pada waktu sudah 3 kali dia memohon, dia berseru, meminta dengan sangat, memelas pada Tuhan. Tapi Tuhan selalu menjawab, it's time, kata Alkitab, my grace is all you need. Dan kemudian Rasul Paulus mengatakan begini, so now itu berarti kesimpulannya dia. Jadi sekarang, walaupun doaku tidak dijawab seperti yang aku doakan, so now I'm glad to boast, kata dia. Aku berbangga. Aku bersuka cita untuk membanggakan kelemahanku. Dia berkata, so now I'm glad to boast about my weaknesses. Setahu saya hampir tidak pernah ketemu orang yang mau membanggakan kelemahannya. Hampir gak pernah. Kalau kita mau bangga, wah anakku loh lulusan S2, master degree. Kamu tahu gak anakku loh bisa berhasil loh pada posisi ini. Tapi saya belum pernah dengar orang, kamu tahu nggak, anakku bangkrut. Bangga aku, saya nggak pernah dengar orang, aku bangga loh, anakku kalang kabut. Saya nggak pernah dengar gitu. Tapi Rasul Paulus, so now I'm glad to boast, katanya. I'm glad to boast about my weaknesses. Aku bersuka cita untuk membanggakan kelemahanku. So that the power of Christ can work through me. Sehingga kuasa Kristus bisa bekerja melalui aku. Our weaknesses itu menjadi pengingat kita bahwa kita itu limited. Dan kita perlu Tuhan. Pengingat kita bahwa ada pencipta kita. Untuk membuat kita humble, stay humble. Bapak Ibu, apapun yang jadi kekecewaan Bapak Ibu, jangan lari dari Tuhan. Dekat pada Tuhan. Poin yang kedua, hanya 2 poin dan saya akan segera selesai. Kalau kita nggak suka lama-lama ibadah, di hati kita langsung bersyukur, habis ini pulang. Yang kedua, tadi kan pengenalan yang digoyahkan, pengenalan akan Allah goyah. Ada titik-titik tertentu Bapak Ibu dengan saya, at a certain point, pada level tertentu kita bisa begini, goyah. Bener nggak? Mempertanyakan, bener nggak Tuhan itu sayang saya? Bener nggak Tuhan itu menjawab doa saya? Bener nggak Tuhan itu Allah yang seperti yang dikatakan oleh Alkitab? Tetapi saya ingin membawa Bapak Ibu dalam kegoyahan itu, melihat bagaimana akhirnya pengenalan Allah itu didewasakan. Allah ingin pengenalan kita akan Allah semakin dewasa. Saya akan membaca pasal yang ke-11 dan ke-4. Saya akan coba memberikan sebuah ilustrasi begini. Saya akan tanya,
Kan contoh lebih enak pastornya aja. Apakah namanya Pastor Yapi? Pastor Sony? Pastor Yapi? Pastor Gideon? Sesimpel itu bukan jawabannya. Apakah engkau Pastor Yapi? Sesimpel itu. Kalau Pastor Yapi, yes I am. Nah murid-murid Yohanes disuruh Yohanes untuk datangi Mesias. Tanya, engkaukah Mesias? Atau kami nunggu yang lain? Jawabannya kalau dia Mesias kan berkata, yes I am. Harusnya gitu kan ya? Atau kalau bukan, no bukan aku bukan Mesias. Kan murid-muridnya tanya, engkaukah Mesias? Engkaukah Pastor Yapi? Sesimpel itu kan jawabannya. Bapak Ibu bisa ngikutin saya? Tapi jawabannya Tuhan Yesus bulat. Perlu 2-3 ayat untuk jawab pertanyaan simpel tadi. Yes or no, harusnya begitu. Coba kalau nggak percaya ya, Bapak Ibu saya tidak mengada-ada. Cobalah, lihat di ayat keempat. Yesus menjawab mereka harusnya, ya saya Mesias. Atau bukan kan gitu. Coba pertanyaannya, jawabannya cuma engkaukah Mesias, dijawabnya begini. Pergilah dan katakanlah kepada Yohanes apa yang kamu dengar dan yang kamu lihat. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Panjang. Bulat kan? Bapak Ibu perlu kita tahu pada waktu kita bertanya Tuhan, sering kali kita expect jawabannya yes, no, kamu kanan, kamu ke kiri. Sometimes gak begitu. Tapi kalau Bapak Ibu jeli membaca teks ini, kalau Yohanes Pembaptis ngerti firman Tuhan, saya yakin dia ngerti firman Tuhan. Karena dia ngajar. Orang Yahudi usia 13 tahun, anak bar mitzvah, anak Taurat. Mau gak mau dia belajar Taurat. Kenapa Yesus baru umur 30 dipublish? Karena dia harus belajar menurut tuntutan orang Yahudi. Maka disebut rabi. Dia rabi bukan hanya sebutan, tetapi dia melakukan seperti orang Yahudi untuk bisa punya titel rabi. Yohanes pasti ngerti tentang Taurat. Sebenarnya Yesus menjawab lewat teks mesianik, ayat mesianik. Seringkali Bapak Ibu dengan saya tidak dijawab lewat ya dan tidak, tetapi diingatkan dengan firman Tuhan. Itu sebabnya kenapa Bapak Ibu dengan saya untuk mengenal secara dewasa tidak bisa lepas dari pembacaan Alkitab. Harus cinta Alkitab, harus membaca Alkitab. Karena salah satu fungsi Roh Kudus adalah mengingatkan. Apa yang mau diingatkan kalau kita nggak pernah baca? Saya mendorong kalau kita mau mengenal secara dewasa. Kalau anak-anak jawabnya ya tidak. Tapi kalau kita mau dewasa, baca Alkitab, renungkan. Dan jawaban Yesus bukan ya dan tidak, tetapi menjawab berdasar teks nubuatan mesianik. Yohanes pasti ngerti tentang firman Tuhan perjanjian lama. Yesus mengatakan seperti janji mesianik. Kalau Mesias datang, seperti kata Yesaya 35. Kalau Mesias datang, ia akan menyembuhkan orang buta melihat, orang tuli mendengar, orang lumpuh berjalan. Makanya dia bilang, ngomong ke Yohanes, apa yang kamu dengar, apa yang kamu lihat. Orang buta melihat, orang tuli mendengar, orang lumpuh berjalan. Itu adalah penggenapan, akulah Mesias, penggenapan dari janji mesianik. Dan juga Yesaya 61, kalau Mesias datang, ia akan melepaskan orang-orang yang tertawan. Itu sebabnya kenapa Yohanes ragu-ragu. Kenapa? Kalau betul dia Mesias. Karena salah satu janji mesianik adalah kalau Mesias datang, ia akan melepaskan orang-orang yang tertawan. Loh kok saya jadi tertawan? Ngerti nggak Bapak Ibu kira-kira? Maka Alkitab berkata, di dalam penjara. Hanya yang tawanan. Kalau Mesias datang harusnya saya nggak menjadi orang dalam penjara. Karena Mesias datang itu salah satu tugasnya adalah melepaskan orang-orang dalam penjara. Paham? Bapak Ibu mengikuti saya? Ya, artinya itu membuat Yohanes kecewa. Karena dia merasa kalau memang betul Yesus itu Mesias, lalu kenapa saya dalam penjara? Yesus mau mengatakan, Yohanes, akulah Mesias. Akulah penggenapan dari janji mesianik. Aku adalah Mesias melepaskan orang tertawan. Yesus mau berkata begini, kalaupun toh kamu mempercayai bahwa Allah itu adalah Jehovah Jireh, Allah mencukupkan. Kalaupun toh kamu percaya bahwa Allah itu Jehovah Rafa, Allah menyembuhkan. Kalaupun engkau tidak mengalaminya, Tuhan bertanya kedua, maukah engkau tetap trust kepada saya? Itulah kepercayaan semuanya dewasa, pengenalan yang didewasakan. Kalaupun toh kamu tidak mengalami seperti apa yang kamu yakini, kalau Mesias datang melepaskan orang tertawan, tapi engkau dalam penjara, maukah kamu Yohanes tetap mempercayai aku? Do you still trust me?
Karena ayat ini belum selesai. Ayat ini ditutup dengan bagian ini. And he added. Yesus mau berkata, ya, next PowerPoint. Ya, akulah penggenapan dari Mesias. Aku penggenapan dari janji mesianik. Tapi Yohanes, kalaupun kamu tidak mengalami seperti yang kamu yakini dan percayai. Makanya ayat ditutup dengan begini. And he added. Dia menambahkan. God blesses those who do not fall away because of me, kata Alkitab. Berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Banyak orang Kristen hari-hari ini kecewa dengan Tuhan. Katanya engkau mendengar doa, tapi faktanya aku ngalami begini kesusahan. Katanya engkau sahabat mujizat, faktanya seperti ini. Dan Tuhan berkata, maukah engkau tetap mempercayai aku? Kalaupun kau mengalami situasi yang tidak seperti yang kau harapkan. Sehingga muncullah seperti nyanyian Habakuk. Sekalipun pohon ara tidak berbuah. Sekalipun ternak terhalau dari kandang. Sekalipun buah anggur tidak bisa menghasilkan. Namun aku, sebuah keputusan, sebuah komitmen. Even though, kekristenan yang even though. Bukan kekristenan begini, ya aku mau tetap sungguh-sungguh. Kalau sungguh-sungguh, kalau Tuhan jawab doaku. Bukan. Allah mencari orang-orang Kristen yang even though. Seperti Sadrah, Mesah, dan Abednego. Aku percaya Allah yang kusembah sanggup melepaskan aku dari dapur api ini. Tapi Tuhanku hendaklah ketahui, kalaupun Allah tidak melepaskan kami dari dapur ini, kami tetap tidak akan menyembah patung Tuhanku. Even though. But if not, katanya. Kekristenan yang tidak melulu pada apakah Allah tetap melakukan mujizat? Ya dan amin. Sampai hari ini saya percaya. Tapi even though kalaupun dia tidak melakukannya, seperti yang saya imani, Tuhan mau bertanya pada kita, do you still trust me? Dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Skandalizo itu to fall into a trap. Jatuh di dalam sebuah perangkap. Setan berkata, no lihat toh, firman Tuhannya bohong kan? Mana buktinya? Tuhan berkata, diberkatilah Allah memberkati orang-orang yang tidak fall away, tersandung bukan karena setan, bukan karena pencobaan, bukan karena dosa, because of me, kata Tuhan. Hari-hari ini tantangannya adalah apakah kita mau tetap trust pada Tuhan walaupun apapun kejadiannya. Saya undang pemain musik maju ke depan, saya akan tutup dengan kisah ini. Satu kali saya nengok jemaat yang sakit di Surabaya, saya dulu dijuluki pendeta ICU. Kalau ada jemaat di ICU saya dipanggil. Nah ini jemaat ini tidak masuk ICU. Dalam rumah sakit dia masuk di kelas 3, jadi beberapa kamar, beberapa bilik gitu ya. Waktu saya doakan sama nyanyi sembahyang, tiba-tiba selesai doa sebelah saya ada suara begini, Cuk, emak juga mau didoakan. Kan tertutup tirai kan, saya tengok begini, oh emak-emak, orang tua kalau emak ya. Iya mak, tunggu ya, saya doain dulu, doain sebelah. Selesai didoakan, terus saya kembali ke mak. Mak ini posisinya kurus sekali, perutnya besar. Saya yakin tidak hamil, yang hamil itu kan tadi hanya Sarah dan Elizabeth kan. Saya yakin dia nggak hamil, perutnya gede, berparing kurus badannya. Mak sakit apa? Tumor ganas Cuk. Mohon maaf saya tidak pernah mengalami sakit kanker, tapi saya mendampingi banyak orang sakit kanker. Jadi saya tahulah penderitaannya. Emak itu perutnya gede sekali, badannya sampai tinggal tulangnya aja kelihatan. Kanker tumor ganas Cuk. Doain ya Cuk. Saya nggak ngelihat matanya, sorot matanya kecewa. Bahkan dia tetap expect, doain ya Cuk. Ya mak. Tapi sebelum didoakan, mak minta dinyanyiin lagu ini ya. Lagu apa mak? Ku mau cinta Yesus selamanya. Tahu lagu itu? Ku mau cinta Yesus selamanya. Nextnya apa? Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Waktu mak tadi nyanyi lagu itu, minta lagu itu, saya yang nangis. Kenapa? Kalau saya tidak dalam posisi beliau, tidak sedang sakit tumor, gampang nyanyi lagu itu. Tapi emak itu lagi posisi tumor ganas, gede, mungkin meninggal mungkin 1-2 hari.
Tapi dia bilang, aku mau tetap cinta Yesus. Meskipun, even though badai silih berganti, aku tetap cinta Yesus selamanya. Saya berdoa siang hari ini, Bapak Ibu menjadi komitmen kita, keputusan kita, seperti Sadrak Mesak Abednego. Mungkin kita tidak mengalami seperti yang kita doakan. Mungkin kita tetap dalam kondisi itu. Tapi Tuhan berkata, and he added, dan dia menambahkan, blessed, diberkatilah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Amin. Amin. Aku mau cinta Yesus selamanya. Saya undang kita berdiri bersama-sama, sembah Dia. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Panggil Dia. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Bapak Ibu yang memujikan, ku mau cinta Yesus biar keluar dari hati selamanya. kita. Ku mau cinta Dia. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus angkat tangan kita selamanya. Panggil Dia. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Aba, Bapa. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Di bawah langit kita bisa mengalami kekecewaan. Sebabnya sang pengkhotbah berkata, di bawah langit semuanya sia-sia. Namun kita harus memandang yang di atas langit, yaitu kekekalan Allah dan kerajaannya. Kita bisa mengalami, orang benar pun bisa mengalami satu penderitaan yang tidak bisa dijelaskan. Namun dalam kesemuanya, apakah kita bisa ambil keputusan pada pagi hari ini? Aku mau tetap mengasihi Yesus, even though sekalipun mengalami banyak tantangan. Namun di tengah-tengah tantangan kita perlu tahu, kalau itu bukan kesalahan kita, percayalah kita bisa menemukan kebaikan dan mujizat Tuhan di dalamnya. Jangan berhenti untuk berharap. Namun dalam segala sesuatunya, jangan sampai kita menjadi kecewa dan menolak Tuhan. Lagu ini mengingatkan kita, aku mau tetap cinta Yesus. Hidup yang hanya sekali ini pada akhirnya biar memuliakan Tuhan. Hidup kita dipakai oleh Tuhan. Saya undang kita angkat tangan sama-sama. Ku mau cinta
selamanya. Ini doa kami. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Kami panggil Engkau, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. panggil Dia. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ini hidup kami, Pakailah sesuai dengan rencanamu. hidup yang sekali ini. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Kami mengagumi Engkau. Ya, Wahyukan dirimu karena Engkau Allah yang ingin dikenali. Supaya pengenalan akan Engkau semakin didewasakan. benar Tuhan. Jadi orang Kristen yang kokoh, Amin. tangguh. Walaupun tidak mengalami seperti apa yang kami yakini. Kami mau tetap berharap dan tertuju kepada Engkau saja. Ya, Kami mau mandang kekekalan. Karena sungguh besar upah yang menanti setiap kami. amin. Berkatilah jemaat-Mu tempat ini Tuhan. Ya, Yesus. Tengah-tengah banyak tantangan, kami juga tidak mau berhenti berharap terjadinya mujizat dan keabaikan Yes. Tuhan. Terima kasih Bapa. Terpuji nama Kristus Yesus yang kami muliakan dan kami berdoa pada siang hari ini. Amin. Amin.